Selamat siang dan selamat malam. Di video ini Anda akan mempelajari mengenai teknik pengutipan. Teknik pengutipan itu dibagi dua. Ada yang disebut sebagai teknik kutipan langsung dan ada yang disebut sebagai teknik kutipan tidak langsung atau parafrase. Oke. Kemudian teknik kutipan langsung itu terbagi dua. Ada teknik kutipan langsung kurang dari 4 baris, ada juga yang disebut sebagai teknik kutipan langsung lebih dari 4 baris. Oke. Nah, teknik kutipan langsung itu apa sih, Pak? Teknik kutipan langsung itu ketika Anda melakukan pengutipan, tetapi Anda menggunakan teks orang lain atau memindahkan teks orang lain tanpa mengubah satu kata pun. Oke, sebagai ilustrasi, bagaimana sih Pak cara menulisnya? Nah, di video sebelumnya kita sudah lihat, oh bagian ini merupakan kata-kata Anda dan Anda perlu teks lain dari ahli untuk mendukung argumentasi Anda. Anda akan menggunakan teknik kutipan langsung. Ketika Anda membaca teksnya, teks sumber yang akan dijadikan referensi, Anda hanya membutuhkan satu kalimat ini atau kurang dari 2 baris. Saya akan menggunakan teknik kutipan langsung, yaitu memindahkan kata-kata yang ada teks sumber tanpa mengubah satu kata pun. Oke, bagaimana cara penulisannya? Ini memiliki aturannya sendiri. Jika Anda menggunakan teknik kutipan langsung yang kurang dari 4 baris, Anda simpan teksnya di sini. Kemudian, ketika untuk membedakan mana tulisan dari orang dan mana tulisan milik Anda sendiri, pembedanya gunakan tanda kutip dua di awal dari teks sumber yang Anda kutip. Kemudian jangan lupa gunakan teks sumber tanda kutip di teks sumber yang Anda kutip. Kemudian jangan lupa Anda cantumkan nama pengarangnya. Misalnya jika Anda mengutip dari Ferry Pauji Hermawan, yang diambil adalah nama belakangnya sebagaimana saya infokan pada video lalu. Misalnya di sini Hermawan tahun berapa dia nulis? 2012. Halaman berapa? 65. Misalnya seperti itu. Baru Anda menuliskan lagi kata-kata Anda. Hehehe. Seperti ini. Nah, jadi terlihat di sini ini merupakan kata-kata Anda. Di sini ini merupakan kata-kata Anda juga. Tetapi di bagian sini ini merupakan kata-kata yang Anda ambil dari orang lain. Nah, makanya sebagai pembedanya gunakan tanda kutip dua dan ini diintegrasikan dengan teks. Nah, bagaimana jika mau satu paragraf? Dan saya ingin menggunakan teknik kutipan langsung. Apakah boleh? Apakah dimasukkan juga ke dalam teks? Nah, untuk teknik kutipan langsung yang lebih dari 4 baris itu dipisahkan teksnya. Misalnya, kita ambil dari teks ini dan Anda akan mengambil satu paragraf ini. Bagaimana cara menuliskannya? Anda ambil tanpa mengubah satu kata pun, kemudian dari sini Anda pisahkan. Jika sebelumnya kurang dari 4 baris disatukan dengan teks, tetapi kalau lebih dari 4 baris itu harus dipisahkan. Misalnya, ini kata-kata Anda. Misalnya misalnya seperti itu. Nah, sampai pada suatu ketika Anda membutuhkan argumentasi dari orang. Pindahkan sumber yang tadi Anda tulis di sini. Kemudian berikan atau ubah perkecil sedikit teks sumber yang Anda ambil, kemudian berikan menjorok sebesar satu tab seperti ini. Kemudian jangan lupa di bagian paling akhir Anda cantumkan sumbernya. Dari mana Anda mengambilnya? Misalnya kalau bagian ini Anda mengambil dari bukunya Ibu Yani Suryani, maka yang diambil nama belakangnya. Suryani, 2019. Misalnya seperti itu. Nah, ini diambil. Setelah ini, setelah teks sumber kutipan yang Anda ambil, Anda bisa melanjutkan tulisan Anda lagi. Misalnya, hehehe. Seperti ini. Nah, nanti ketika menemukan kutipan, Anda bisa menggunakan apakah mau kutipan langsung, kurang dari 4 baris, atau lebih dari 4 baris.
Oke, jadi sebagai rekap, untuk teknik kutipan langsung itu ada dua. Ada teknik kutipan langsung kurang dari 4 baris, itu disatukan dengan teks dan memakai tanda kutip dua. Ada lagi teknik kutipan langsung lebih dari 4 baris. Itu dipisahkan dari teks yang Anda buat. Jadi bisa terlihat tuh, mana teks dari orang lain, mana teks yang dibuat oleh Anda sendiri. Pada video selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara menggunakan teknik kutipan tidak langsung atau parafrase. Terima kasih.